Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga kamu dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dimudahkan rezekinya. Tanpa banyak bercerita di awal, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Wanita ini bernama Nelly yang sedang melangsungkan pernikahan dengan seorang pengusaha kaya bernama Vito. Di tengah malam saat suaminya tertidur pulas, Nelly mengemasi barang-barangnya dan pergi dari sana. Yang ternyata Nelly terpaksa menikah dengan Vito karena keluarganya memiliki hutang kepada Vito. Nelly berencana akan kabur ke Prancis. Karena sudah malam, ia menginap di sebuah hotel karena penerbangan ke Prancis hanya ada keesokan paginya. Tapi tanpa ia duga, pelayan hotel yang mengenal Vito segera melaporkan kalau istrinya akan kabur dan sekarang berada di hotel tempat ia bekerja. Nelly, je sais que tu es là. Ouvre-moi. Melihat Vito yang terluka, salah satu tamu hotel bernama Martin memberikan pertolongan. Nelly yang melihat ada kesempatan, segera kabur dari sana, lalu pergi menjumpai Alex yang merupakan mantan bos Nelly dulunya. Nelly mencoba meminjam uang untuk biaya pulang ke Prancis, tapi belum sempat ia bercerita banyak, tiba-tiba Vito datang dan membuat kekacauan. Sementara itu Nelly yang masih di ruangan Alex melihat lukisan langka yang nilainya sangat mahal. Nelly mencuri lukisan tersebut lalu pergi dari sana. Mengetahui kalau lukisannya telah dicuri, Alex juga ikut mengejar Nelly. Nelly kembali ke hotel tempat sebelumnya ia menginap dan meminta tolong kepada Martin untuk membeli lukisannya. Karena kasihan, Martin bersedia mengantarkan Nelly ke bandara. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba Vito dan Alex melihat Nelly dan langsung melakukan pengejaran. Qui c'est celui-là? Mais vous occupez pas lui non plus, c'est mon ancien patron. Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas, je crois. Vous allez faire quoi? Oh bah je sais pas. Akhirnya mereka lolos dan segera menuju bandara. Di bandara, Martin menjumpai temannya yang bernama Ribeiro yang merupakan seorang pilot. Nelly yang tidak punya uang menjanjikan akan membayar Ribeiro setelah sampai di Prancis. Sementara itu, Vito dan Alex yang masih melakukan pengejaran bertemu dengan Nelly dan menanyakan keberadaan Nelly. Dengan santai Martin mengatakan kalau Nelly sudah naik pesawat dan akan pergi ke Prancis. Mengetahui hal itu, Vito pun menghampiri pesawat yang dinaiki Nelly. Namun sesampainya di sana, pesawat telah terbang yang membuat Vito semakin geram. Vito pun kembali ke rumah, lalu menghubungi anak buahnya di Prancis agar dia pergi ke bandara dan menangkap Nelly. Sementara itu di tempat lain terlihat Martin yang sedang memindahkan barang-barangnya ke kapal dan akan berlayar ke pulau tempat tinggalnya. Di saat akan berangkat, terlihat seorang wanita bernama Janet yang merupakan seorang fotografer meminta Martin berpose lalu memotretnya. Di malam harinya Vito mendapat kabar dari anak buahnya yang berada di Paris dan mengatakan kalau mereka telah memeriksa semua pesawat dari Spanyol tapi mereka tidak menemukan Nelly. Kembali ke Martin, terlihat Martin telah sampai di pulau tempat tinggalnya dan betapa terkejutnya Martin saat mendapati Nelly sudah berada di sana. Martin menanyakan bagaimana bisa Nelly mengetahui tempat tinggalnya. Nelly menceritakan saat akan terbang ia ditahan oleh pihak bandara karena lukisan yang dibawanya. Ia yang tidak tahu akan pergi kemana dan bertanya pada Ribeiro tempat tinggal Martin. Lalu Ribeiro mengatakan kalau Martin tinggal di Kepulauan Karibia. Dan Ribeiro pun meminta temannya untuk mengantarkan Nelly ke sana. Martin yang mendengar itu tampak kecewa pada Ribeiro karena sudah memberitahukan tempat tinggalnya kepada Nelly. Lalu Nelly mencoba merayu Martin untuk mengantarkannya ke Santo Domingo dengan kapalnya.
Nelly menjanjikan akan membayar mahal setelah ia menjual lukisannya di sana. Namun Martin tidak menyanggupinya karena jarak ke Santo Domingo sangatlah jauh dan kalau ditempuh dengan perahunya membutuhkan waktu 1 minggu perjalanan. Tapi Nelly tidak putus asa. Ia terus membujuk Martin dengan membantu membawa barang-barangnya. Demande pas un service, je vous payerai tout. Le bateau, l'essence, l'avion. On se devra plus rien. Attendez. Vous n'avez qu'à me dire votre prix. Setelah itu Martin membawa Nelly ke kebunnya untuk memetik buah dan sayuran untuk dimasak. Nelly yang penasaran menanyakan sudah berapa lama Martin tinggal di pulau itu. Martin menjelaskan kalau ia sudah tinggal di pulau itu selama 2 tahun dan ia hanya tinggal sendirian di sana. Setelah memberikan makan hewan ternaknya, Martin mengajak Nelly untuk bersiap karena mereka akan melakukan perjalanan jauh. Saat akan berangkat, Nelly mengatakan akan membelikan Martin makanan yang enak setelah mereka sampai di Santo Domingo. Martin mengatakan kalau ia akan mengantarkan Nelly ke kota bukan ke Santo Domingo. Mendengar itu, Nelly segera kabur karena jika kembali ke kota, ia takut akan ditangkap oleh Vito. Akhirnya Nelly berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam kapal lalu dikunci oleh Martin. Tapi Nelly tidak kehabisan akal, ia pun merusak kapal agar perjalanan mereka dibatalkan. Martin merasa ada yang salah, mencoba memeriksa kapalnya dan Nelly yang melihat ada kesempatan lalu kabur dan berenang kembali ke pantai. Malam harinya, Martin yang masih marah menutup semua pintu dan melarang Nelly untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan keesokan harinya di kota, sambil membawa foto, Vito dan Alec datang ke bandara untuk mencari informasi keberadaan Nelly. Tapi pihak bandara mengatakan kalau mereka sedang sibuk dan mereka juga tidak pernah melihat gadis yang mereka cari. Mendengar jawaban yang kurang memuaskan membuat Vito dan Alec membuat kekacauan hingga mereka pun ditangkap oleh pihak bandara. Beberapa saat kemudian, Ribeiro datang dan melihat foto Nelly di atas meja. Ia segera menelpon fotografer kenalannya yang ternyata itu adalah Janet. Dan entah apa tujuan Janet yang ternyata dia mengkoleksi begitu banyak foto Martin. Sementara itu di pulau terlihat Martin sedang memperbaiki mesin traktornya. Ia berencana akan membangun sebuah rakit bambu dan memakai mesin traktor sebagai mesinnya. Lalu Nelly yang sudah bangun tampak mengelap lukisan mahalnya yang telah rusak karena terkena air saat berenang kemarin. Beberapa saat kemudian, Martin mulai menebang bambu. Nelly mencoba menyelinap masuk ke rumahnya. Di sana ia menemukan beberapa fakta mengejutkan tentang Martin. Ia melihat foto Martin dan istrinya dan juga sebuah artikel yang memuat sebuah berita tentang pengusaha parfum sukses yaitu Martin. Nelly semakin heran siapa sebenarnya Martin dan kenapa seorang pengusaha sukses mau hidup sendirian di sebuah pulau terpencil. Sementara itu Martin yang telah siap mencari bambu, ia ke dermaga untuk mengangkat jaring dan mendapatkan beberapa ikan untuk makan malamnya. Di saat Martin sedang lengah, tiba-tiba Nelly masuk dan mengunci pintunya. Lalu dengan lahapnya, ia menyantap makan malam Martin. Lemparan itu membuat Nelly pingsan. Martin yang khawatir segera membawa ke rumah lalu mengobatinya. Nelly meminta maaf atas semua kesalahannya. Martin yang melihat Nelly mulai tergoda hingga akhirnya mereka pun bercocok tanam.
Keesokan harinya, Nelly terbangun karena mendengar suara bising yang ternyata Martin sedang membuka papan rumahnya untuk menyelesaikan rakitnya. Nelly menanyakan apakah rakit itu kuat untuk menempuh perjalanan ke Santo Domingo. Martin mengatakan kalau rakit itu mungkin bisa bertahan sampai Pantai Guaira, yang mana dari Guaira Nelly bisa naik pesawat menuju Santo Domingo. Tapi Nelly sangat kecewa pada Martin setelah apa yang mereka lakukan semalam, dan Nelly berpikir kalau mereka bisa hidup bersama, yang mana sebenarnya Nelly mulai jatuh cinta kepada Martin. Di saat bersamaan, tiba-tiba sebuah pesawat bermanuver di atas mereka, dan yang ternyata itu adalah Janet yang mencoba mengambil foto mereka. Martin segera berlari dan berniat meminta tolong, tapi sayangnya pesawat itu kembali menjauh. Sementara itu Nelly yang merasa kecewa berlari dan masuk ke dalam kebun, lalu beristirahat di sebuah gubuk yang pernah dibuat oleh Martin. Di tempat lain terlihat istri Martin dan beberapa karyawan lainnya didatangi oleh Janet, yang ternyata sebenarnya Janet adalah mata-mata yang dikirim oleh istrinya untuk mengawasi Martin. Karena itulah Janet selalu mengikuti Martin secara diam-diam. Beberapa saat kemudian mereka didatangi oleh seorang pengusaha yang menuntut Martin karena sebelumnya Martin telah menandatangani kontrak dan sampai saat ini ia belum menerima parfum yang telah dipesannya. Tagumi mengancam jika mereka tidak mengembalikan uang itu maka Martin akan dipenjarakan. Les 27 contrats qu'il a signés avant de s'envoler. 27 procès. Donc, $776,000 perdus. Lalu beberapa hari kemudian terlihat Martin sudah menyelesaikan rakitnya. Melihat Martin yang akan berlayar, Nelly pun segera menghampirinya dengan sepeda dan berteriak, kenapa Martin tega meninggalkannya sendirian di pulau tersebut. Martin menjawab bahwa dirinya hanya mencoba rakit, bukan berlayar pergi meninggalkan Nelly. Setelah sampai di pinggir, Martin menanyakan apakah Nelly sudah membaca surat yang ditinggalkannya di atas meja. Yang ternyata surat itu berisi kalau Martin bersedia mengantarkan Nelly ke Santo Domingo karena rakitnya telah siap. Di sore harinya, tiba-tiba Nelly mendengar suara telepon dan segera mengangkatnya. Halo? Yang ternyata itu adalah Martin, dan Nelly menanyakan kenapa kita tidak menggunakan telepon ini untuk meminta bantuan. Martin menjelaskan kalau telepon itu hanya bekerja antara dua rumah saja. Martin lalu mengajak Nelly untuk makan malam bersama. Awalnya Nelly sempat menolak, namun karena Martin terus memaksanya, akhirnya Nelly pun menyetujuinya. Martin pun menangkap seekor ayam dan memasaknya dengan penuh semangat. Apalagi di malam itu sedang hujan deras yang membuatnya tidak sabar untuk menunggu kedatangan Nelly. I can't lose since you are my good luck. Just feel the dice in my hand, pal. It takes when I pull the bandits. Knock on wood today. My green love is at stake. Namun setelah lama menunggu, Nelly tidak kunjung menemuinya. Martin yang hilang kesabaran dengan sangat marah, ia mendatangi Nelly. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Rien? Pourquoi? Comment? Déclaration d'amour. Mais j'aurais bien voulu, oui, justement. Eh ben voilà, je l'avais, je suis venu pour Mais ça. plus maintenant, parce que maintenant... Je l'avais pas remarqué. Oh, évidemment, vous remarquez jamais rien. Alors il faudra changer de vie. Tiba-tiba saja Nelly melihat seorang pria dan ia pun langsung berteriak. Martin yang mendengar itu segera mengejar dan ternyata itu adalah anak buah Vito dan Alex. Vito pun menghampiri Nelly dan mengatakan kalau awalnya ia kesulitan menemukan Nelly. Tapi setelah memasang berita di koran yang menjanjikan akan memberikan uang $10,000 bagi siapa yang menemukan keberadaan Nelly, dan akhirnya pilot yang mengantarkan Nelly ke pulau itu memberitahukan keberadaannya. Di saat mereka akan meninggalkan gubuk, Alex datang dan menanyakan di mana lukisannya. Alex menjadi sangat marah ketika mendapati lukisan mahalnya telah rusak dan langsung mengejar Nelly. Ia menuntut ganti rugi yang membuat Vito langsung melemparkan lukisannya.
Ketika Alex mengambil lukisan itu, tanpa sengaja ia menginjak lukisan tersebut yang membuat Alex semakin marah kepada Nelly dan Vito. Spend the rest of your life paying for it! Sementara itu, Martin terlihat berhasil melarikan diri dari anak buah Vito dengan luka tusukan di perutnya. Bahkan saat akan kembali ke rumahnya, ia mendapati rumahnya telah terbakar. Keesokan paginya, Janet kembali dan berencana akan mengambil foto Martin. Tapi sesampainya di sana, ia mendapati Martin tergeletak bersimbah darah dan membawanya ke rumah sakit. Beberapa minggu kemudian Martin mulai membaik. Tagumi datang untuk menuntut ganti rugi dan memenjarakan Martin. Sebelum dipenjara, Martin juga bercerai dengan istrinya dan Tagumi mengatakan tidak usah khawatir dengan istrinya karena ia akan menikahi istri Martin. Yeah, she knows about it. Of course she knows. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Martin pun telah bebas dari penjara. Ia pun pergi ke rumah Vito dan meyakini kalau kini Vito dan Nelly telah menikah dan hidup bahagia. Sesampainya di kediaman Vito, ia tidak menemui mereka di rumahnya. Namun tidak lama kemudian, Vito datang dengan seorang wanita dan itu bukan Nelly. Hé, grand ami, c'est pas vrai. On s'est mariés, mais ça n'a pas... Enfin, c'est pas des choses qui s'expliquent. Je dis pas que c'est de ça. Comment, Nelly? Elle est pas avec vous? Ah non? Ah, je croyais, parce que... Vito menjelaskan kalau dirinya sudah menikah dengan Nelly, akan tetapi pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Martin pun menanyakan di mana ia bisa menemukan Nelly. Vito mengatakan mungkin Nelly tinggal dengan saudaranya di Meksiko. Lalu di malam harinya Martin pergi menginap di hotel tempat pertama kali ia bertemu dengan Nelly. Saat akan memesan kamar, petugas hotel mengetahui kalau itu adalah Martin. Ia memberikan sebuah surat dari Nelly yang dititipkan beberapa bulan yang lalu. Dari surat itu, Nelly memberitahukan alamatnya dan Martin pun pergi menjumpai Nelly. C'est une dame qui l'a laissé il y a 4 ou 5 mois. Lalu di sore harinya terlihat Nelly yang sedang bekerja dikejutkan oleh Martin yang tiba-tiba telah sampai di sana. Dan sekian video kali ini. Semoga bisa diambil pelajaran, ambil baik dan tinggal buruknya. Jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.